Satu dua. Semangat pagi generasi muda dan anak di kawasan Danau Toba. Hari ini saya John Riwan Sipayung dari PIK Danau Toba, pelayanan hidup kreatif dari TK sampai mahasiswa di kawasan Danau Toba, berada di ruangan kepala sekolah SMP Negeri 3 Muara. Boleh perkenalkan namanya Inang kepada penonton? Nama saya Dr. Anda Lamria Siditonga MPD. Baik, Ibu boleh bercerita kepada penonton video ini bagaimana pengalaman Ibu selama mengajar mungkin, dan pesan-pesan apa yang boleh Ibu bagikan ketika Ibu menjadi seorang guru, betapa mulianya panggilan menjadi seorang guru. Silakan Ibu. Ya, memang jadi seorang guru itu berat tanggung jawab karena kita mengantarkan anak kita ini ke masa depannya. Karena anak ini adalah harapan orang tua, harapan Bapak Ibu juga mengajarinya, juga terlebih harapan Tuhan. Agar anak ini nanti menjadi orang yang sukses, sehingga kami guru berusaha keras sekali untuk mengajar anak ini. Bagaimana mereka supaya pintar, berilmu, bisa menjadi anak yang berguna di hadapan orang tua, di masyarakat, terlebih di hadapan Tuhan. Jadi kami tak lupa juga, kami bukan hanya mendidik, kami juga membina, bukan hanya dari segi ilmu, juga dari segi karakter mentalnya, supaya karena ilmu itu tanpa karakter baik kita jadi harus sejalan, harus bersinergi antara kelakuan dengan ilmu pengetahuan baru sempurna. Jadi anak-anak ini kami lihat banyak dari segi pengalaman kami, ada yang berilmu tapi karakternya kurang gitu, sehingga kami membina anak ini juga melalui kebaktian gereja, karena di sekitar kita ini kan rata-rata agama Kristen. Jadi kalaupun ada agama yang lain juga kami arahkan untuk mengikuti ibadahnya ke sesuai dengan yang di agama yang dianutnya. Nah, gitu. Jadi itulah kendala bagi kami. Anak ini memang gimana, agak susah diarahkan dari segi kelakuannya, mungkin karena pengaruh lingkungan. Jadi kalau memang masih sepanjang di sekolah, ya sepenuhnya itu tanggung jawab kepala sekolah. Jadi kalau sudah dari sekolah, sudah sampai di rumahnya, itu kan jelas tanggung jawab orang tua. Jadi ada baiknya kalau antara orang tua dengan guru saling bekerja sama untuk mengarahkan anak-anak ini. Nah, itulah permintaan kami, supaya jangan hanya sepihak. Ya, kalau hanya guru yang mengajari, itu di sekolah dengan waktu durasinya hanya paling 5 jam. Kalau satu hari itu 24 jam, berarti selebihnya kan itu diserahkan ke orang tua. Jadi ada baiknya orang tua juga berperan aktif, ya, begitu ya, supaya nanti mudah kami arahkan. Jadi dengan waktu yang singkat hanya 5 jam itu, belum lagi belajarnya, ya kan? Jadi kalau di rumah mungkin hanya belajar itu saja arahan orang tua. Kok namun dibimbing satu persatu tidak mungkin itu. Tapi dari segi kelakuan itu kami rasa itu ya lebih banyak lah waktu kami di sini. Dari segi kelakuannya ya kurang, minim, boleh katakan minim, karena kami mengajar dari si ilmunya. Itu fokus. Jadi kira-kira begitulah pengalaman saya. Jadi setelah saya terangkat jadi kepala sekolah, dari tahun 2012 sampai 2015 saya itu di SMP 7 Ciborong-borong, agak jauh dari jalan umum gitu ya. Jadi memang di pedesaan sepertinya menurut pengamatan saya ya, animo masyarakat itu sepertinya minim lah, bukan tidak ada ya, minim untuk mengarahkan anaknya supaya belajar, supaya sekolah sampai ke yang ke tinggi-tingginya. Memang ada juga pengaruh ekonomi. Ada juga anak ini pintar, ekonominya lemah gitu ya.
justru di kota ada anaknya pintar, ekonomi orang tua ada juga yang lemah, tapi ada juga mendukung. Ya. Jadi kalau udah itu namanya sudah perfect ya, Sudah perfect, ya? sempurna. Kalau dari situ ilmunya, itu ekonominya itu sudah perfect namanya. Tapi kami tak mengurangi semangat, sekalipun anak itu miskin atau ekonomi lemah, karena pemerintah juga sudah ada program untuk membantu siswa miskin tidak mampu supaya bersekolah. Ya. Jadi kami juga semakin semangat lah karena dukungan pemerintah tersebut. Jadi tapi yang menjadi kendala ya masalah biaya sekolah ini nggak sepenuhnya pemerintah kan, nggak sepenuhnya, ada tapi nggak sepenuhnya. Ya contohnya otak anaknya cerdas, tapi dari segi perkembangan teknologi yang sekarang, contohnya pengadaan laptop di rumah, dan ini merupakan kelemahan di sekolah. Sekarang ini pemerintah menyarankan pelaksanaan ujian nasional itu dalam bentuk UNBK, betul. berbasis komputer. Jadi ada orang yang cerdas, tapi nggak terbiasa dengan komputer ini, ya otomatis mereka ketinggalan. Iya, jadi nggak tahu menggunakan komputer kan. Nah, itu jadi pengalaman saya itulah kampung-kampung ini kurangnya semangat orang tua itu karena ekonomi ya, faktor ekonomi. Sementara anaknya semangatnya untuk sekolah sangat luar biasa. Jadi setelah saya di sini dari tahun 2015 sampai sekarang di sini juga hampir bersamaan. Situasinya gitu. Karena ini juga termasuk desa ini, Pak. Baik, Inang. Desa. Kami dari PIK Danau Toba juga memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang memerlukan untuk penciptaan dan penulisan lagu Mars. Kami senang sekali diberi kepercayaan oleh Ibu Kepala Sekolah untuk menciptakan lagu Mars ini. Kami hanya membantu untuk menuliskannya, tetapi Ibu Kepala Sekolah lah yang memberikan identitas lagu Mars ini, yang memberikan roh lagu Mars ini. Oleh sebab itu, kami bersama penonton juga ingin mendengar dari Ibu Kepala Sekolah minimal 2 atau 3 kata atau apa saja spirit lagu ini nantinya, sehingga ketika didengarkan oleh yang belajar di sekolah mereka makin semangat, mereka juga bisa membawa pesan kepada orang tua sehingga orang tua makin peduli dengan sekolah, dan juga bisa memanggil atau menyuarakan fokus sekolah ini saat ini kepada alumni sehingga semakin banyak yang peduli dengan sekolah kita. Jadi tidak masalah di desa, Bu, tidak masalah di mana-mana, kepedulian ini yang perlu kita tingkatkan. Oleh sebab itu memohon izin berikan identitas buat lagu Mars yang akan kita ciptakan nanti. Jadi kalau bisa identitasnya berjuang, berprestasi, berbudi pekerti luhur, sukses. Mantap sekali. Iramanya nanti bagaimana? Apakah cepat, lambat atau bagaimana? Kalau bisa jangan terlalu cepat, tapi jangan terlalu lambat. Baik, di akhir dari wawancara ini kita akan mendengarkan pesan Ibu Kepala Sekolah kepada alumni di luar sana mungkin yang sedang berjuang atau yang sudah sukses. Boleh Ibu berikan pesan bukan hanya untuk sekolah kita tapi semua pelajar di kawasan Danau Toba. Silakan. Baiklah Bapak Sepayo, sebagai pesan saya untuk alumni dari SMP 3 Muara, memang sudah banyak mereka berjuang. Baru-baru ini mereka sudah menyerahkan komputer sebanyak 20 unit melalui Bank Mandiri Jakarta. Untuk itu kami mohon juga pesan kami kepada alumni supaya memberi semangat lagi dengan memberi bantuan baik dari segi materi, baik dari segi sarana prasarana. Kemudian karena kami sekali seminggu mengadakan kebaktian, alat-alat untuk itu, alat-alat musiknya, contoh keyboard kami belum ada, sama sekali alat-alat musiknya belum ada. Kalau bisa mohon bagi para alumni SMP 3 Muara Desa Huta Gijang
memberi motivasi dan semangat untuk kami dan untuk adik-adikmu. Jadi semoga permohonan kami ini dapat terkabul dan Tuhan memberkati. Amin. Baik, dimanapun para pelajar di kawasan Danau Toba, Iya. semangat belajar, tetap cinta Tuhan, dan boleh di akhir video ini kita katakan horas 3 kali kepada pelajar di kawasan Danau Toba, Bu, ya. Oke. Horas.